malam semuanya, sekarang udah jam 9 ya, jam 10:11. Jam 10:49. Dan ini adalah sesi ketiga kita kali ini. Jadi kali ini gue udah membeli sebuah akun baru di Shopee ya. Ini harganya sekitaran 10.000. Dan menurut gue sih ini adalah salah satu akun murah sih, ini akun trial selama 5 hari. Gue coba untuk menggunakan FX Replay karena banyak banyak trader profesional di luar sana yang backtesting strateginya menggunakan ini FX Replay, dan gue coba untuk buat session. Ini di FX Replay disebut sebagai session, di mana kita coba untuk entry untuk analisa dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kita mau analisa. Dan kebetulan di kesempatan kali ini gue coba analisa untuk backtest strategi gue selama kurang lebih 1 bulan. Dari bulan Juli sampai bulan Agustus ya. Dari Juli sampai Juli Agustus. Oke, seperti biasa gue bakal pakai time frame yang analisa gue simple. Liquidity sweep sama time of interest dan juga point of interest. Point of interest gue di mana? Point of interest gue adalah ketika area liquidity di sweep, parallel gaps, terus confirm candlestick reversal patterns. Seperti itu sih untuk expanding. Oke, extending ya, bukan expanding, extending. Dan untuk time of interest, gua entry di antara London Open jam sekitaran jam 4.30 atau jam 4 pagi di UTC-4 ya. Ini 4.30 pagi di UTC-4. Ini untuk London Open. Terus ketika overlapping dengan antara London Open dan juga Session Open, gue juga entry di 9:30. Ini udah gue garisin time of interest-nya. Jadi kita bakal lanjut sampai candlestick-nya berada di time of interest tersebut. Price-nya kita tunggu di time of interest di sini. Jadi mau gimana pun ini, mau sideways kah, mau naik turun, kita bakalan biarin aja marketnya seperti apa kasnya. Oke. Karena kebanyakan yang gue pelajari itu adalah kita sebagai seorang trader usahakan jangan terlalu banyak entry ya, ntar loss ya. Ya, ntar loss. Ini sebenarnya dapat momen juga di sini, cuman ya udah gue bakal entry sesuai dengan analisa gue. Oke. Ini dapat momen tapi target ini nggak dapat kan, nggak kena kan, gitu. Tapi kalau ini turun, baik terus retrace, ini berarti retrace, kemudian kita bisa sell di area, ini area menarik sih. Menurut sih ini area menarik, vertical gaps, dan juga kalau kita pakai kunci inti dari analisa teknikal gue pakai Fibonacci retracement dari sini ke sini, itu udah di 0,7, di 0,08 plus ada parallel gaps, ya udah itu adalah momen yang menarik juga untuk entry buy, untuk entry sell. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang udah jam 7.45 price-nya, jam 8.30 kita persiapkan untuk entry. Oke, gue bakal percepat lebih dikit. Oke, sekarang marking session, pause dulu, ini marking session. Tapi kalau di real life pasti marking sessionnya seperti ini ya. Oke, marking session udah, sekarang kita bakalan lihat bagaimana price reaction-nya. Oh, ternyata news. Kalau ada news seperti ini, gue biasanya udah nggak usah entry gitu karena nggak sesuai. Gue bakalan skip dulu untuk beberapa hari ke depan. Nggak, gue bakalan entry sih. Kita lihat kita pakai Fibonacci aja di sini, Fibonacci retracement, karena juga bakalan entry juga di 0618 atau 07, bakal entry sell. Confirm, kita price react seperti apa, price react apakah dikasih untuk kesempatan untuk sell, dikasih kesempatan untuk sell. Oke, di sini udah 9:30 market open, dan juga ini udah 50% video raise sudah masuk, dan gue bakal entry sell di sini. Gue bakal entry sell, salah ini coy. Wah, entry sell di sini, kita entry sell. Dan dari target risk to ratio biasa 1:2 ya. 1:2 kalau nggak dapat, iya dapat ya 1:2. Kita bakalan sell. Kita bakalan sell di sini SL-nya, di sini TP-nya. Oke, kita bakalan lihat
seperti apa market reaction-nya, apakah kita dikasih profit atau enggak, dan ternyata marketnya mulai turun tapi mulai naik lagi, dan ya apakah kita bakalan kena drawdown atau enggak, kita nggak tahu juga ya kan, karena yang bisa kita harapkan adalah kita sesuai dengan setup line kita. Ini gue udah setup line seperti ini, jadi kalau misalkan loss ya udah loss, kalau profit ya udah, jadi ya udah profit gitu. Kalau loss ya loss, kalau profit ya udah profit. Itu marketnya sedang sideways ternyata, dan antara pertempuran antara bullish dan bearish ini masih strong ya. Di sini juga ada area important juga, tapi ini marketnya sedang naik lagi mengikuti arah sebelumnya, dan gue rasa ini bakalan nggak tahu juga, ini 1/2 ya. Gue nggak tahu, gue nggak bisa memprediksi, gue bukan dukun. Oke, kita mau tunggu sampai beberapa lama atau bisa kita cepetin aja ya. Kalau di atas jam 9, jam 14, oh ini udah loss sih, ini udah loss sih. Gua agak pesimis sih ini kalau profit. Ya. Ini yang tersalah jam entry, betul sih itu udah jam entry. Cuman marketnya kayak gini ya, kok bisa gini ya? Lama banget kita nunggu ya. Ini gue nunggu dari jam 9, berarti kalau ini market real, gue entry ini gue nunggu berapa lama? 18 jam anjir. 9 dari 9 ke 18 sekitaran 9 jaman. Oke. Dan apakah loss atau profit? Masih running profit. Masih running marketnya. Jam 20 Tokyo session masih strong. Jam 20 Tokyo session. Nah, gue rasa ini salah satu hal yang salah ya, karena di sini langsung spike turun, jadi gue nggak dapat opportunity di sana. Ya. Tapi kalau misalkan market ini jam 9.30 seperti ini, ya gue bakal sell dan profit tadi sih. Ya, dan bisa kita lihat jam 23 masih running, ini bakal loss sih udah pasti ya. Oke, sesuai dengan kata-kata gue awal, harusnya gue nggak entry karena makanya ngasih opportunity. Oke, lanjut kita session jam 3. Jam berapa sih? Jam 2 kan? Jam 2 London Open kemarin gue. Jam 3 sampai jam 9:30. Jam 9:30 dapat 8:30. Sekarang London Open jam 7 ya. Marking up. Oke, market open. 8:30. Target liquidity yang pertama. Dan juga kita bisa lihat di sini ada internal liquidity juga. Internal liquidity yang mana bang? Fair value gaps-nya. Fair value gaps ya ini, fair value gaps. Area liquidity ya ini. Ini juga area likuiditas ya. Karena wick-nya panjang. Oke. Kita bakalan lanjutin lagi. Mundurin dikit lah. 3 detik per pips. Kita lihat dia betul bakal nge-sweep yang mana, yang atas ke bawah. Ternyata yang bawah di sweep. Kita lihat confirmation-nya. Belum confirm, ini bakalan turun lagi. Terbiasa udah confirm buy. Kita bakalan buy di area sini. Jadi nggak ada stop loss. Stop loss-nya di sini 2/2. Kita buy SL TP. Oke, ini tanpa apa ya? Tanpa lihat top down analysis. Ini belum top down analysis, gue nggak pakai top down analysis lah. Gue pakai ya udah temper 5 menit aja, fokus gitu. Kalau satu profit kita bakalan lihat dari sekarang London ini area masuk account untuk gue entry karena ini udah London Open.
dan ternyata nggak begitu kuat ya tuh naiknya sampai di sana doang, dan kita masih nunggu, masih floating loss sekarang dan loss ya. Kesalahan gua satu sih, kejauhan TP-nya. Kita langsung lompat dan gua kejauhan TP-nya. Gua ngelihat ini ada area likuiditas. Oke, pelajaran lagi. Kita bakal lanjut lagi. Ready? New York session. Kita hapus dulu, jangan hapus semuanya. Ini beberapa aja kita hapus. Yang ini hapus, yang ini hapus, yang ini hapus. Oke, realize panel masih 735, masih floating profit ya. Kita marking dulu area likuiditasnya. Dan jangan sampai salah lagi, sampai salah likuiditas lagi. Oke, di sini ada membuat area likuiditas 1 jam 8.30. Likuiditas lagi. Sebenarnya di sini kita bisa entry. Oke. Di sini udah bisa kita entry sih. Ya, di sini kita bisa entry ya. Maka dari terus ke area yang menarik juga. Target likuiditas yang atasnya ini. Untuk anunya di sini aja. Kita buy. Oh ini. Kita buy SL TP. Boom 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 dan loss. Bakal loss atau profit kita bakal lihat dulu. Dan asal gue gini cara latihan paling cepat, paling efisien, paling cepat, paling turbo charge lah. Backtesting. Ya. Pakai FX Reply. Dan ternyata secara konstituen kita bakalan loss ya. Oke, loss lagi. Menarik juga. Nah, 8:30 market open dan turun lagi. Oke, ini emang amsyong. Oke, buy sell liquidity, sell liquidity take jam market open jam 8.30. Confirm, kita buy. Ya, kita buy. Target TP masih di atas sana. Dan ternyata malas. Kenapa bisa gitu ya? Kenapa nggak kuat naik gitu ya? Harami. Masa gua harus buy lagi di sini gitu? Target TP di atas sana tuh. Oke, sekarang gue coba permainkan di 0,1 ya. 0,2 ya. Kita buy. Tapi untuk targetnya kan ini. Sudah 1,5%. Asalnya itu di bawah purple gaps. Oke. Dan loss lagi. Gimana sih anjing? Astaga. Gue trading apa judo kayak gitu? Aduh. Bukan gimana ya? Cuman coba lihat 5 menit gimana gitu. Coba top down analisis lah. Coba lakukan import dikit lah ya, top down analisis lah. Itu supaya kita tahu loh. Ini marketnya kemana sih gitu. 30 menit kayak kemana gitu. Ngerti gak sih? Kayak di sini udah nyentuh order block ternyata udah order block, udah breakout ya udah. Tapi kalau misalkan ini nggak lihat, gua ngeliat
Gua tetap aja buy, sini buy. Gua ngeliat. Oke, top down analysis. Tolong perhatikan ya Dharma. Tolong perhatikan top down analysisnya. Sekarang sideways lu jangan entry. Lu tunggu marketnya sampai betul-betul ada direction lah. Belum ada direction. Udah ada direction. Kita bisa 15 menit lihat. Ya, 15 menit seperti apa sih? Oh, ternyata marketnya gini tuh, 15 menit tuh. Ya kan, baru nyentuh area demand-nya udah kesentuh, terus kita bakal lihat 5 menitnya seperti apa. Oh, ternyata ada spike seperti ini. Ternyata di sini ada order blocks juga, mau di touch tapi balik lagi. Oke, sekarang kita bakal predict apa? I'm gonna take my reaction gonna be sell, ya kan? My reaction gonna be sell at the 12 AM. Kemudian kita bakalan sell misalkan di sini. Sell S-nya di atas sini, TP-nya di bawah sini, ya kan? Terus kita running lagi dan akhirnya close lagi, masih profit. Oke, sekarang kita lihat lagi 15 menit seperti apa. 15 menit ini udah breakout, kemudian di sini bisa kita lihat bahwasanya ada buy side liquidity ya, ada sell side liquidity-nya di sini, kemudian di atas ini tolongnya Dharma untuk lihat, consider, fokus pada area-area penting, area-area inti. Jangan kejauhan kayak kemarin, kayak tadi. Lu kejauhan nyari apa ya? Ngeset take profit-nya dan alhasil ya loss. Jadi lu harus top down analysis titik tanpa koma. Oke, bisa kita tajamin lagi 2 kali. Oke, itu ya. Kita area pentingnya di sana. Kita lanjut aja di 4 seconds. Kita bisa lihat di sini, oh ada area retracement, ada doji ya. Kemudian retrace lagi, diturun lagi sampai ke bawah, ada evening stars, tapi on contextual. Jadi kalau doji itu lihat aja konteksnya seperti apa. Oke, bisa kita lihat di sini malah buat order blocks ya, ada area supply di sini. Nah, kalau ada area supply, apa yang kita bakal lakukan adalah tunggu waiting for marketnya ke area supply ini. Jadi, kita bakalan sell ketika dikasih opportunity untuk sell. Oke, dikasih opportunity untuk sell. Dan kalau dikasih untuk opportunity untuk sell, artinya ya kita sell. Kita sell, SL-nya di purple gaps-nya, gap TP-nya di sini. Oke, ini market down. Dan kita lanjutkan lagi. Oh, ternyata masih profit. Oke, kalau udah profit, ya udah. Kita lanjutin lagi price reaction seperti apa. Kita bakal lihat dulu 15 menit, top down analysis. Ingat, itu penting banget. Gak usah kejauhan, 15-30 menit doang. Itu udah cukup banget untuk melihat overall direction bias untuk taking scalp ya. Kita balik lagi ke 5 menit seperti apa. Oh, ternyata udah berada di area apa tadi? Area buy sell side liquidity-nya, dan kita lihat ada spike seperti ini. Kemudian kita bisa lihat apakah candle selanjutnya ini membuat sebuah harami atau enggak. Kalau harami apa sih, Bang? Harami itu adalah candle kedua, maksudnya setelah candle terakhir ini kan bearish, kemudian bullish seperti ini kecil. Dan kalau harami itu candle selanjutnya itu bullish langsung nge-breakout si candle terakhir bearish ini atau resisten. Kita bilang area resisten atau area bahasa liquidity, internal liquidity. Oke. Internal liquidity, dan external liquidity. Atau apa ya? Area internal liquidity ya. Internal IRL sama XRL. ERL ya, internal. Ini internal liquidity. Apakah di sweep atau enggak? Ternyata kalau nggak di sweep, ya udah dia bakal turun lagi gitu. Kalau udah di sweep, nah kalau ini kan udah di sweep nih. Oh belum ya, nggak di sweep. Oke, ini bakal di breakout nggak liquidity-nya? Itu sebagai pertanyaan. Dan bisa kita lihat, di sini juga nggak ada orang menarik sih. Belum. Lanjut. Oke, turun kan? Turun lagi, kalau kita mau entry sell gimana? Kapan kita nunggu entry sell? Oke, sebelum kalau kita nunggu sambil kita marking
area-area penting kayak di sini area ada bahasa liquidity, kemudian ini udah ada area liquidity juga dan baru di take, dan kalau udah baru di take kita tunggu aja. Di sini kan ada area inverse fair value gaps ya. Kita bakal tunggu sampai candlestick-nya nge-breakout price-nya nge-breakout candlestick-nya. Price-nya nge-breakout area ini dan kita bakal wait to retracement kemudian kita buy. Mohon maaf itu ada gangguan ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, retracement. Kita bakal tunggu apakah retracement enggak. Kalau enggak retracement ya udah, enggak usah entry. Oke, selanjutnya retrace enggak? Oke, retrace ke area fair value gaps-nya. Ya udah kita buy. Ya udah kita buy ya. Ini kita buy. Kemudian kita SL-nya di sini, take profit-nya di mana? Take profit-nya di area liquidity sini. Area liquidity sini kalau bisa memungkinkan ya udah TP1 yang ini, TP2 yang ini. Kalau dapat ya kita lanjut lagi, kita lihat marketnya turun apa naik. Oh, ternyata masih kuat turun. Dan kita loss dan ya udah kalau loss biarin. Oke, artinya itu adalah cost of the business. Cost of the business. Oke. Oh, ternyata di sini. Di sini kan turun, ada area order blocks. Ya udah, ini bakalan reverse. Oke, kalau based on based on data gua ya ini bakalan reverse take start lah liquidity yang atasnya itu. Ya. Kita bakalan play lagi. Apakah reverse atau enggak? Oh, ternyata enggak reverse, masih kuat turun, bro. Gimana nih, bro? Ya nggak tahu ya, tanya aja, mana tanya gua. Oke, kita lanjutin. Aduh, kacau. Ya, kacau ya. Kacau banget lah. Sebenarnya udah naik betul, cuman nggak kuat. Oke, nggak kuat ya. Kita lihat 15 menitnya seperti apa sih? Kok bisa nggak naik gitu kan? 15 menitnya ada change of character nggak? Nggak ada. Ada change of characters nggak? Ada. Oh ini. Kita tadi entry di mana? Kita tadi entry di sini kan? Yang nggak bakalan kuat turun, naik sih. Udah breakout. Ini udah breakout kan? Kita lihat 5 menit. No, kan? Beda liatnya. Gua mau sell. Di mana? Di sini. Asal liquidity ada order box. Sell. Market turun baru breakout structures. Kita sell di sini. Sell di sini. Atasnya. TP-nya di paling bawah. Oh ini ya. Maaf salah. Turunlah market, gak usah naik lagi. Ini agak harami, agak was-was kalau lihat candlenya. Ya inilah realitas trader ya. Mau backtesting, mau forward testing. Oh kan profit kita. Oke, profit ya. Kita lanjut lagi lihat market. Ini harus dilakukan ini berapa kali ya? Kalau based on the video, based on dokumentasi gua, belum positif P&L ya, dan belum positif win rate juga. Tapi P&L masih positif sih. Cuman mungkin karena gue harus digarisbawahi bahwasanya kalau trading kan nggak boleh kita sering-sering lihat market. Cuman kalau itu kan lama bisanya, makanya harus backtesting setiap hari. Ya, backtesting setiap hari. Nggak peduli ya, backtesting setiap hari titik. Oke, backtesting setiap hari.
Terus kita lihat areanya. Areanya tadi kan turun. Kita lihat 15 menitnya. Seperti apa sih 15 menitnya? Apakah ada area change of characters-nya atau enggak? Oh, ternyata enggak ada change of characters. Tapi kita harus was-was. Ini ada 9:30 market open loh. Oke. Ada 9:30 market opens. Ini ya trendline. Kita lihat aja trendline-nya. Oke, kalau based on trendline ya bakalan turun ya. Kita analisa based on trendline dan area seperti ini dan udah dikonfirm juga ini gak bakalan kuat naik karena setelah ambil likuiditas internal liquidity-nya kita selanjutnya malah spike turun seperti ini. Kita bisa entry sell di sini, sell gitu langsung untuk SL-nya di area setelah internal liquidity-nya dan TP di bawahnya sini. Di 1618 juga bisa. Oke, kita bakal lihat dulu reaksinya seperti apa. Apakah marketnya masih kuat turun? Dan ternyata, oke, dia mau change of characters karena mencoba untuk membuat swing low, swing low, kena. Ya, kena. Oke, change of characters apakah terjadi? Apakah terjadi change of characters di sini? Iya, betul banget. Ada sedikit indikasi akan terjadinya reversal. Oke. Break out the line, break out the trend line. Kemudian bisa kita juga lihat ada upaya untuk change of characters ya. Dari trend bullish jadi bearish, dari bearish ke bullish. Then what we're gonna do? We waiting. Yeah. We waiting. We waiting until what? Until then. Until it retraces to the point of interest we are. The time of interest 9:30 market open 9:25 9:30. Ini kita lanjutin sedikit lagi. Swift ke bawah, spike ke atas. Buy. Kita buy 2 kali. TP ini 1 2. Enggak ini. Area likuiditas yang paling atas. SL di sini aja. KSL di sini aja. Oke, kita lihat. Dan ternyata, wow. Apakah langsung naik, apakah tembus itu area likuiditasnya yang udah gue tandai. Ternyata, dikit lagi anjing. Oke, profit ya. Oke, positif piano. Ini nggak kena, kita close juga. 100%. Oke, sip. Oke, remote drawings. Jadi remote drawings dulu. Oke, 9:30. Ini udah sesuai banget. Sesuai analisa, ini yang bagus. Ya, 9:30 market open. Kita lihat area liquidity, breakout structure di 50 minutes. Top analysis udah benar. Ini yang benar. Oke, ini yang benar. Tolong, Dharma. Tolong ya. Tolong kayak gimana ya? Tolong lebih detail lagi analisanya. 15 menit. Lihat 15 menit. Oke, udah itu lihat 5 menit. Setelah itu kita lihat 30 menit. Kalau belum yakin ya udah nggak entry. 15 menit. 15 menit gimana sih? Udah change of character? Udah. Saya. Oke, kalau udah change of character, kita continuation nggak? Lanjut ke continuation-nya. Kita lihat 15 menit. Oke, 15 menit ini ada area apa? Ada area biasa liquidity. Di take nggak? Take di sweep nggak? Nggak tahu. Oke, internal liquidity mana yang ini? Ada demand. Demand zone. Jadi, walaupun ini ada change of character sedikit, cuman karena indikasi trennya masih kuat turun, dan kalau kita lihat di time frame yang gede, misalnya di ya ini ya, 4 hours-nya ini masih indikasi kuat. Indikasinya turun, trend mengindika tetap masih turun, kita bisa lihat di 5 menit juga dulu. Oke. Kita reset chart view. Kemudian kita lihat dulu di sini apakah ada upaya untuk change of characters. Gua bakal entry sell ketika candle-nya ini nembus ini kemudian retrace ke area ke atas. Oke, nembus nggak? Retrace nggak? Oke, nggak nembus ya. Tapi dia membuat area liquidity baru nih. Ada area liquidity baru. Ini area liquidity yang pertama.
Itu ada doji, evening stars. Mau turun, mau bearish, ada evening star, nggak mau di take semuanya. Kita lihat apakah breakout nggak. Oh, breakout ke atas. Oke, kalau breakout starts, ya udah kita bakal wait sampai ada demands. Demandnya ditembus, supply-nya ditembus. Oke, kalau supply-nya ditembus, ada area likuiditas di atasnya. Wah, gue bakal entry sell nih. Gue bakal entry sell. Oke, gue bakal entry sell. Tapi nggak bakalan dapat. Ya. Karena masa kuat naik. Mau change of candle, kita lihat 15 menit. Karena nggak segampang itu change of candle langsung turun. Oke. Kita lihat 15 menit. Kita lihat 5 menit. 15 menit baru membuat resisten tuh. Udah ambil likuiditas. Udah ambil likuiditas nggak? Udah mau nembus nggak? Udah ambil likuiditas nggak? Ada nggak? Oke, udah mau ngambil. Ini juga diambil. Oke, udah. Nggak. Kita berspekulasi ini bakalan turun. Ini bakalan bearish. Gue bakal short. Oke, kita lihat. Oke, short. Betul short. Ternyata nggak retrace. Kita area retracement. Retracement. Kita sell di area sini. Sell ya. Jadi kita sell. Kita sell di atas sini. TP di area sini. TP mana? TP area sini. Boom, dan masih naik lagi. Turun. Kita bisa sell lagi di sini. Sell untuk kedua kalinya. Sellnya di atas sini. TP-nya masih bawah. Oke. Dan loss semuanya. Masih kuat naik ternyata. Oke. Trennya kuat naik sekarang. 15 menit. Oke, nggak tahu sih ini apakah ada indikasi news atau enggak. Kita bakal lihat dulu di temporary rate. Ada point of interest. Mending gini, betul. Itu. Point of interest jam 9.30. Atau jam 4 lah. Di sini jam 9.30 kan di sini kita entry buy udah dapat. Cuma di interest ini gue masih expect turun ternyata nggak dapat. Oke. Next then? What should I do? And what should I do? So we do. Waiting to market get to the 4 EM, right? Get to the 4 EM. We waiting. Really? You waiting till 4 EM? No, I just got sleep. Right? Don't get bored, right? Don't get very bored doing the bored things. I don't know. Just waiting till 4 EM. Let's wait to the 4:30 market opens. Where is the 4:30 market opens? I'm waiting the 3:30 market opens. Okay, waiting until we getting the okay, wait. Apa yang bisa kita lakukan ya menunggu sampai jam 3.30 market. Jam 3.30 market opens. Dan iya, 3.30 market opens. Baru liquidity di atas dan sempurna sekali ya. Sempurna sekali ini. Sempurna sekali untuk entry sell. Kita bakalan entry sell di sini. Kenapa? Udahlah. Tuh, ini di sweep. Enggak, ini bakal break. Dapat yang bawah. Victor T, liquidity sweep.
ke atas. Gua mau buy trade ini. Cuman karena trennya turun dan ini breakout, jadinya agak ragu. Kita buy. Kan agak ragu ya ini. Udah. Jam 8 tuh. Gua ngerti sih, cuman karena dengan gua membagi session seperti ini lebih gampang analisanya. Kayak ini ya, London Open. Liquidity ke bawah, spike ke atas. Terus liquidity di atasnya. Kita buy. TP. So. No way. No way. Jam 9.30 itu loh wey. Oke, kita analisa dulu lah. Makasih ya, lama. Oke, P&L 15%. Kita lihat dulu threshold break even-nya 25 trades. Dan kita bisa lihat, ternyata kita lihat total win berapa? 9 kali. Best win 47%. Average win 6%. Buy and loss, buy and sell. Win rate itu out of session 1%. Asia, New York, London. Gue beberapa di out session. Threshold trade ini kebanyakan di Asia sama London dan sama New York. New York gue akan trades, tapi benernya di out of sessionnya dong. Profit ini di New York kebanyakan, di Asia ternyata kecil, di out of session juga. Terus average first to ratio itu di sini paling gede 3 kali trade di jam 13 jam 1 ya, jam 1 bukan. Dan win rate ternyata di Wednesday. Terus kalau lihat P&L, let's say mana ya? Loss profit, initial balance sama current balance. Keren anjing, keren. Kita bisa download export lah. Kita bisa ekspor loh. Anjir, kita bisa ekspor. Astaga, ini detail banget, cuk. Oke, menurut gue sih it's worth of investment sih. It's the worth of investment, jujur itu worth of investment. Oke. Menurut gue sih ini worth of investment. 5.000 kita bisa dapat simulation seperti ini. Run different residual scenario, user would be applied across different. Oh, got it. And I know win interest. Oh, gak ada win interest, kecil banget win interest. But seperti yang bisa kita lihat di dashboard tadi, itu win rate kita ada di 36%. Oke, is that good? Menurut gue sih cukup ya, cukup meragukan. Oke, ternyata di sini kebanyakan gue profit gede itu ada di mana di session di ini. Kebanyakan gue tuh trading yang gede profitnya itu go to chart ya. Kebanyakan gue di London sama di Asia out of session. Jangan sekarang gue fokus di London doang. Oke. Gue mau London sama New York. London sama New York. Gue gak peduli session lain. Gue gak peduli session lain juga.
peduli. Jam 2. Di sini. Biar betul datanya itu. Oke. Di London kita bakalan entry likuiditas itu sell. Kita lihat, cuman kalau kita lihat di 30 menitnya trennya sedang turun, 15 menit ya trennya sedang turun, tapi 5 menit kita bakal entry buy di sini. Trennya sedang turun, buy. Oh bisa, oh ini, oh titik 1 buy. Soalnya ada di bawah sini, tapi ada di atas sini. London session. Nggak dapat. Nggak kena ya, kejauhan. Oke. Sekarang di New York. Sekarang kita lihat di New York seperti apa. London session sweep. London session, so liquidity sweep, New York session, kalau liquidity sweep, drawn liquidity, ranging, turun, sell, atas, bawah, naik lagi, back up, aduh. Oke, lanjut lagi. Jam 3.30. Most of the set. Remove drawing. 1. Draw liquid in the top, draw liquid in the bottom. Toss out. Bearish, bullish. Perspektif kita bearish, sell. I don't know. It's gonna be profit or not, but loss lagi. Okay, and again. 9:30. Aduh, 9:30 ini bentul. Cuman nggak dapet aja momentumnya. Kita bakal enter di sini. Bullish, bearish, very basic bullish. Dia kasih bullish. Back up. Bisa. Buy lah.
Bye. TP sejauh-jauhnya. Kejauhan anjing, TP lu. TP kejauhan, TP-nya kejauhan. Dan gak bakal dapet sih kalau udah kejauhan gitu. TP-nya kejauhan dan oke, masih kena ya. Tapi kejauhan sudah bisa, nggak bisa. Kita lihat lagi jam. Kita lihat jam 2. Jam 3. CRT ya. 1 hours CRT. Calories theory. 3 am. First. CRT jam 4. CRT. CRT jam 4. Calories theory. 1 hours. Calories theory. Liquidity ke bawah, sweep. Target ini. TP. 5 menit. Oke, calories theory masuk. Area buy. Kita buy. Target double equal high. Kita lanjutin jalan-jalan. Calories theory nggak masuk, tapi masuk. Itu cuman apa ya? Stop lossnya aku duluan kena sih. Oke. Besarami trend naik. Mantur di kejauhan turun. Gak ada momentum. Belum dapat